Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Maya Wulandari dan saya Rizky Safitri Santi. Dan di sini kita akan membahas tentang kehalalan bahan kosmetik dalam fikih Islam. Baiklah teman-teman, saksikan penjelasan kita berikut ini. Kosmetik ini berasal dari kata kosmein, berasal dari negara Yunani yang berarti berhias. Dan kosmetik ini juga sudah dikenal orang sejak zaman dahulu kala. Di Mesir pada 3.500 tahun sebelum Masehi telah digunakan berbagai bahan alami, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun bahan alam lainnya. Misal, tanah liat, lumpur, arang, batu bara, api, air, embun, pasir, atau sinar matahari. Pengertian halal, haram, dan syubhat. Halal adalah membebaskan, melepaskan, dan membolehkan. Haram adalah sesuatu yang dilarang dalam menggunakannya. Syubhat adalah sesuatu yang tidak jelas apakah sesuatu itu halal atau haram. Lalu hukum halal dan haram menurut kaidah fikih. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Hukum segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang atau diharamkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perintah untuk berhias serta larangan berhias yang menyerupai orang jahiliyah antara lain. Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Beberapa hal kosmetik dibolehkan dalam Islam. 1. Bahwa mencintai keindahan, seperti dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Dalam kalimat ini memiliki makna yang agung, yakni dari makrifat atau pengetahuan dan suluk atau perilaku. Sehingga kita sebagai hambanya alangkah senantiasa selalu menjaga keindahan, pula agar dicintai Allah. Yang kedua, mempercantik diri dalam Islam adalah ibadah, seperti dalam hadis riwayat At-Tabrani yang berbunyi, sebaik-baiknya istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya di saat engkau pergi. Tandanya seorang istri tidak boleh memperlihatkan keadaan yang tidak disukai suaminya. Ia harus selalu menjaga kebersihan dirinya, sebab kebersihan merupakan bagian dari iman. Yang ketiga, ketika laki-laki mau menikah, seperti dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang berbunyi, wanita dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung. Maksudnya adalah sebagai seorang perempuan bahkan dituntut untuk selalu menjaga kecantikannya sejak sebelum menikah, dan mana kecantikan tersebut dibarengi dengan agamanya yang baik. Bahan obat dan kosmetik yang haram diantaranya yaitu segala unsur bahan penyusun obat dan kosmetik yang diambil dari organ-organ hewan yang tidak halal sesuai tuntunan Islam. Yang kedua, bahan kosmetik yang dilarang seperti gelatin, gliserin, dan kolagen. Tambahan pada kosmetik. Ini tidak semua bahan tambahan pada kosmetik jelas status kehalalannya. Contohnya, penggunaan alkohol hasil industri khamar hukumnya haram, sedangkan penggunaan alkohol hasil industri non-khamar
baik merupakan hasil sintetis kimiawi ataupun hasil industri fermentasi. Untuk proses produksi makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan ini hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan. Namun apabila membahayakan secara medis, ini hukumnya haram. Hukum penggunaan kosmetik dalam Fatwa MUI nomor 26 tahun 2013, di mana penggunaan kosmetik untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat. Yang pertama, bahan yang digunakan adalah halal dan suci. Yang kedua, ditunjukkan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i. Yang ketiga, tidak membahayakan. Lalu ada lagi penggunaan kosmetik dalam untuk dikonsumsi atau masuk ke dalam tubuh yang menggunakan bahan yang najis atau haram, hukumnya haram. Lalu penggunaan kosmetik luar tidak masuk ke dalam tubuh yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain tadi dibolehkan dengan syarat dilakukan pencucian setelah pemakaian fatir syar'i. Lalu penggunaan kosmetik yang semata-mata berfungsi tahsiniyah, tidak ada syah atau keringanan untuk memanfaatkan kosmetik yang haram. Selanjutnya yaitu penggunaan kosmetik yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan. Lanjut lagi, produk kosmetik yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetik yang melibatkan gen babi atau gen manusia, ini hukumnya haram. Lalu, produk kosmetik yang menggunakan bahan baku, bahan aktif atau bahan tambahan dari turunan hewan halal berupa lemak atau lainnya yang tidak diketahui cara penyembelihannya, hukumnya makruh tahrim, sehingga harus dihindari. Yang terakhir, produk kosmetik yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya, apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya. Rekomendasi kosmetik. Yang pertama, masyarakat dihimbau untuk memilih kosmetik yang suci dan halal serta menghindari penggunaan produk kosmetik yang haram dan najis, makruh tahrim, dan yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan serta kesuciannya. Yang kedua, yaitu pemerintah mengatur dan menjamin ketersediaan kosmetik halal dan suci dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman. Yang ketiga, yaitu pelaku usaha diminta untuk memastikan kesucian dan kehalalan kosmetik yang diperjualbelikan kepada umat Islam. Selanjutnya, yang keempat, LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetik yang menggunakan bahan-bahan haram dan najis, baik untuk kosmetik dalam maupun luar. Yang kelima, LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetik yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahan. Beberapa kosmetik yang telah dipastikan kehalalannya yaitu Arda, Soya, Sari Ayu, Mirabella, Sumber Ayu, Sopipalis, Purbasari, Marina, Placenta. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yaitu penggunaan bahan-bahan yang tidak halal dan najis dalam obat dan kosmetik menurut Islam hukumnya adalah haram. Namun jika digunakan dalam keadaan terpaksa atau darurat kecuali air seni,
karena ditunjukkan untuk pengobatan dan mengancam eksistensi jiwa manusia, maka hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan. Hukum haram menurut fikih tergantung pada tujuan dari penggunaan bahan itu sendiri. Sudah di akhir sesi, kita cukupkan materinya sampai di sini. Silahkan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Baiklah, kami ucapkan sekian dan terima kasih. Apabila ada salah dan kekurangan, kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.